Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai etika, tanggung jawab sosial perusahaan, dan keberlangsungan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Mudrik Zaki, absensi 182301018. Dan rekan saya yang pertama Isti Nurfaizah, absensi 182301015, dan yang kedua Siamti, absensi 182301027. Nah, materi yang akan kami bahas kali ini, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis? Yang kedua, bagaimana standar etika berasal? Apakah hal tersebut universal atau tergantung norma lokal? Nah, yang ketiga, bagaimana dan mengapa standar etika mempengaruhi tugas menyusun dan melaksanakan strategi? Yang terakhir, strategi responsibilitas sosial perusahaan dan keberlanjutan lingkungan. Langsung saja ke materi yang pertama, apa yang dimaksud etika bisnis? Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerjanya, pemegang saham, ataupun masyarakat. Dengan etika yang mencangkup prinsip-prinsip perilaku benar atau salah. Nah, kita perlu tahu dari mana aja sih standar etika berasal. Ada 3 standar yang berasal bersifat universal, standar etika yang bersifat lokal atau dari dalam perusahaan itu. Yang ketiga, standar dari sosial atau masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu bagaimana dan mengapa standar etika mempengaruhi tugas menyusun dan melaksanakan strategi yang tidak dapat lulus ujian pengawasan moral. Konsekuensi dari strategi yang tidak dapat lulus ujian pengawasan moral yaitu mengakibatkan yang pertama, denda yang cukup besar. Yang kedua, hancurnya hubungan dengan masyarakat. Yang ketiga, penurunan harga saham yang tajam yang merugikan pemegang saham. Yang keempat, dakwaan pidana. Yang kelima, hancurnya keyakinan eksekutif perusahaan. Dan perilaku bisnis yang tidak etis. Yang pertama, pengawasan yang salah. Itu memungkinkan untuk melakukan keuntungan pribadi yang tidak bermoral. Yang kedua, tekanan yang cukup berat terhadap manajer perusahaan untuk memenuhi target kinerja jangka pendek. Yang ketiga, budaya perusahaan yang menempatkan profitabilitas dan kinerja bisnis sebagai prioritas dan mengesampingkan tingkah lakunya dalam berbisnis. Mengapa strategi perusahaan harus etis? Strategi bisnis tidak etis secara moral itu salah dan mencerminkan karakter buruk perusahaan dan personilnya. Sedangkan strategi bisnis yang etis bisa menjadi bisnis yang baik dan melayani kepentingan pribadi pemegang saham. Mengapa strategi perusahaan harus beretika? Karena merupakan pondasi moral untuk strategi bisnis yang etis. Pembuatan strategi yang etis pada umumnya merupakan produk dari manajer yang memiliki karakter moral yang kuat. Manajer dengan prinsip etika yang tinggi biasanya merupakan pendukung dari kode etik perusahaan dan kepatuhan etika, dan mereka itu benar-benar berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai perusahaan
dan prinsip-prinsip bisnis yang etis. Adapun biaya yang diakibatkan oleh tindakan yang tidak etis yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, itu biaya yang terlihat atau visible cost. Contohnya, denda. Yang kedua, biaya administrasi internal atau internal administrative cost. Contohnya, untuk biaya hukum. Yang ketiga, biaya yang tidak berwujud atau intangible or less visible cost, seperti pembelotan pelanggan dan hilangnya reputasi perusahaan. Yang selanjutnya, strategi responsibilitas sosial perusahaan dan keberlanjutan lingkungan. Kelompok eksekutif utama dari 200 perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang menamai diri mereka sebagai Business Roundtable hadir dengan dukungan kuat dari konsep CSR. Konsepnya yaitu menyeimbangkan harapan pemegang saham untuk memaksimalkan return terhadap prioritas lainnya adalah salah satu masalah mendasar yang menghadapi manajemen perusahaan. Pemegang saham harus menerima pengembalian yang baik, namun kekhawatiran yang sah dari konstituensi lain seperti pelanggan, karyawan, masyarakat, pemasok, dan masyarakat luas juga harus memiliki perhatian dengan sesuai. Manajer puncak percaya bahwa dengan memberikan pertimbangan tercerahkan untuk menyeimbangkan klaim yang sah dari semua konstituennya, koperasi paling baik melayani kepentingannya dari materi selanjutnya yaitu strategi responsibilitas sosial perusahaan dan keberlanjutan lingkungan. Untuk yang pertama ada unsur-unsur program tanggung jawab perusahaan yang biasanya meliputi hal berikut. Yang pertama adalah berusaha menerapkan strategi etis dan mengamati prinsip-prinsip etika dalam operasi bisnis. Yang kedua, memberikan kontribusi amal dan mendukung usaha pelayanan masyarakat. Yang ketiga, mengambil tindakan untuk melindungi dan khususnya untuk meminimalkan dan menghilangkan dampak buruk terhadap lingkungan yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Kemudian, menciptakan lingkungan kerja yang meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan, dan yang terakhir adalah membangun beragam tenaga kerja berkenaan dengan jenis kelamin, ras, asal negara, dan aspek lain yang dibawa orang ke tempat kerja. Selanjutnya ada 5 komponen strategi CSR. Yang pertama adalah tindakan untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan terhormat dan etis. Kemudian ada tindakan untuk melindungi dan mempertahankan lingkungan. Kemudian tindakan untuk berpartisipasi dalam pengabdian masyarakat dan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan menjadikan perusahaan tempat yang tepat untuk bekerja. Dan yang terakhir adalah adanya tindakan untuk mempromosikan keragaman tenaga kerja. Nah, kemudian praktik bisnis yang berkelanjutan didefinisikan dengan mereka yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Jadi, keberlanjutan perusahaan sekarang ini itu dinilai dari tingkat tanggung jawab terhadap sosialnya. Apa yang dimaksud dengan keberlanjutan dan praktik bisnis yang berkelanjutan? Nah, di sini ada yang pertama adalah merancang tanggung jawab sosial perusahaan dan strategi keberlanjutan. Kemudian ada kasus moral untuk CSR dan lingkungan yang berkelanjutan dalam praktik bisnis. Kemudian ada kasus bisnis untuk CSR dan lingkungan yang berkelanjutan dalam praktik bisnis. Untuk kasus bisnis untuk CSR dan lingkungan yang berkelanjutan dalam praktek bisnis, jadi tindakan ini itu dapat meningkatkan persentase pembeli. Kemudian
adanya komitmen kuat terhadap perilaku tanggung jawab sosial yang mampu mengurangi resiko yang merusak reputasi perusahaan. Kemudian adanya peluang peningkatan pendapatan yang berasal dari CSR dan lingkungan keberlanjutan untuk mendorong tanggung jawab sosial yang memicu timbulnya inovasi perusahaan. Jadi dengan adanya CSR ini, perusahaan dapat mengembangkan inovasi produknya. Kemudian yang terakhir ada strategi CSR yang matang dan praktik bisnis yang berkelanjutan adalah kepentingan pemegang saham yang panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.